Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Marbatillah, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Senebok Tengah. Kali ini saya mendapatkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi harus memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Kedua, mengetahui atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, asesmen berkelanjutan. Yang keempat, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Yang kelima, manajemen kelas yang efektif. Tujuan pembelajaran. Guru harus paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, selanjutnya guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang pertama, melalui kesiapan belajar murid atau readiness. Readiness ini di mana murid berada dalam hal pemahaman belajar atau keterampilan. Yang kedua, minat murid atau interest. Tomlinson mengatakan bahwa minat adalah salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian profil belajar murid atau learning profiles. Lingkungan belajar, latar belakang, budaya, sifat, karakter ini merupakan profil belajar murid. Kemudian asesmen berkelanjutan. Praktik pembelajaran berdiferensiasi harus berakar dari asesmen. Asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Lalu, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan awal murid. Yang kedua, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang ketiga, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang keempat, membaca raport murid dari kelas sebelumnya. Yang terakhir, mengamati perilaku murid-murid dalam kelas. Lalu bagaimanakah strategi mendiferensiasikan pembelajaran? Untuk mendiferensiasikan pembelajaran dapat dilakukan dengan banyak cara. Pada modul 2.1 ini kami hanya belajar cara mendiferensiasikan dengan 3 cara, yaitu berdiferensiasi konten, yang kedua berdiferensiasi proses, dan yang ketiga berdiferensiasi produk. Berdiferensiasi konten adalah guru memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Materi ini sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Kemudian berdiferensiasi proses. Diferensiasi proses yaitu bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Bisa juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan. Kemudian berdiferensiasi produk. Diferensiasi produk yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminati. Bagaimanakah hubungan pembelajaran diferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan kepada kodrat murid. Maka ketika diterapkan pembelajaran diferensiasi dalam kelas secara tidak langsung, kita sudah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam kelas. Karena pembelajaran diferensiasi berpusat kepada kemampuan belajar, di mana kebutuhan setiap murid itu berbeda satu sama lain. Bagaimana pula hubungan pembelajaran diferensiasi dengan visi guru penggerak? Saya sebagai calon guru penggerak memiliki visi terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, aman bagi murid. Sehingga menurut saya pembelajaran diferensiasi ini merupakan bentuk usaha agar murid merasa nyaman belajar di dalam kelas. Kemudian bagaimana hubungan pembelajaran diferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak? Guru penggerak adalah guru yang mampu bergerak dan menggerakkan. Maka sebelum kita menggerakkan orang lain, maka terlebih dahulu kita yang harus bergerak. Diawali dengan pembelajaran diferensiasi pada diri sendiri, di dalam kelas sendiri. Maka secara tidak langsung kita sudah memberikan contoh baik kepada rekan sejawat. Harapannya ke depan rekan sejawat akan tergerak karena kita sudah memberikan contoh yang baik. Terakhir, bagaimanakah hubungan pembelajaran diferensiasi dengan budaya positif? Untuk merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan baik, maka sebaiknya kelas dipersiapkan dengan sebuah keyakinan kelas yang merupakan langkah awal terbentuknya budaya positif di dalam kelas.
Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.